Ismanto, 32, seorang buruh jahit harian lepas asal Desa Coprayan, Kecamatan Buaran, Kabupaten Pekalongan, tak menyangka kehidupannya yang sederhana mendadak berubah menjadi penuh tekanan. Rumahnya yang berdinding tembok, dengan tiang kayu dan lantai plester kini menjadi saksi bisu kegelisahan akibat tagihan pajak fantastis senilai 2,8 miliar rupiah yang datang tiba-tiba. Tagihan tersebut diserahkan langsung oleh petugas pajak pada Rabu, 6 Agustus 2025, sekitar pukul 14 waktu Indonesia Barat. Ismanto bersama istrinya, Ulfa, 27, sontak terkejut saat menerima surat tersebut. Setelah saya wawancara khusus bersama Pak Ismanto, saat ini saya berada di kantor KPP Pratama Pekalongan, akan mewawancarai Pak Subandi selaku Kepala KPP Pratama Pekalongan mengenai viralnya kemarin terkait 4 petugas pajak yang mengklarifikasi data di Desa Coprayan, Kecamatan Buaran, Kabupaten Pekalongan. Simak wawancara khusus bersama Pak Subandi, Kepala KPP Pratama Pekalongan. Ya, Tribunnews, saat ini saya berada di kantor KPP Pratama Pekalongan. Saat ini saya bersama Pak Subandi, Kepala KPP Pratama Pekalongan. Kita akan membahas kembali terkait pasca viral kemarin. Sebenarnya apa sih fakta dari kemarin sempat viral terkait ada informasi mengenai penagihan sebesar 2,9 M. Dan saya akan mewawancarai khusus bersama Pak Subandi selaku Kepala KPP Pratama Pekalongan. Pak Subandi, ini Pak, kemarin sempat viral nih Pak di berbagai media sosial nih, mengenai adanya informasi, adanya tagihan dan sebagainya. Bisa dijelaskan faktanya sebenarnya apa sih Pak saat petugas datang ke rumah Pak Ismanto yang ada di Desa Coprayan, Kecamatan Buaran, Kabupaten Pekalongan, Pak? Terima kasih Mas Indro dan teman-teman dari Tribun. Ini memang asal muasalnya, case ini berasal dari data aplikasi kami. Jadi kalau aplikasi kami, maaf, dalam pelaporan kami berangkatnya adalah dari pelaporan PPN. Kalau dalam bisnis biasa kan, kalau misalnya saya sebagai penjual, Mas Indro sebagai pembeli, ketika kita bertransaksi, saya selaku penjual itu harus mencatat siapa saja yang beli produk saya. Ketika saya catat atas nama mungkin Mas Indro ada, saya catat tulis. Gitu. Di situ kan kita minta identitas, identitas dah. Kemudian setelah saya catat. Ini kan karena ini saya terkait dengan sebagai seorang wajib pajak yang saya data ini saya laporkan ke kantor pajak. Ketika kami laporkan ke kantor pajak, ini kan masuk ke sistem kami. Ketika sistem kami dicek saja, ini ada pembelian seperti apa sih? Beli itu maksudnya Mas Indro. Nah, ketika muncullah nama Mas Indro di situ misalnya, kalau kayak yang kemarin itu kan ada akhirnya muncul nama wajib pajak inisial I 43 kali transaksi dengan nilai 2,9 muncul di administrasi kami. Kemudian kami ingin mengecek ke lapangan, kita lihat wah ini untuk ukuran Pekalongan kan lumayan gede itu, 2,9. Kita hubungin lah, kita tanyalah. Kalau kita misalnya hubungi langsung kan rasa-rasanya kita hanya ada WP kita terlalu banyak 500.000, tenaga kita pegawai total cuma 110 dengan tenaga pengasuh cuma rasanya kita juga nggak mungkin besar. Dan kami melihat prioritas dulu ya, nilainya besar-besar, kebetulan termasuk yang besar. Yuk kita kirimin surat dulu, kita sambil mengecek data kita kirimin surat. Kemudian ketika kita ke sana pun sebenarnya kita juga sudah melakukan survei kecil-kecilan ya, kalau misalnya dikatakan kok nggak pernah dilakukan survei kecil. Kita sudah melakukan survei kecil dengan melihat, paling nggak melihat Google Map. Ini benar nggak nih alamat ini yang tercantum di kita. Nah waktu kita datang pun, kita juga langsung ketemu dengan aparat pemerintah. Di sana, kelurahan sudah menanyakan, Pak kalau ini
alamatnya mana. Nah kita datanglah kepada wajib WP pajak tersebut. Ya, ketika kita datang, kita juga memang 4 orang. Yang perlu diingat sebenarnya yang berhubungan langsung adalah Pak Nizar ini sebagai kepala kasih pengawasan dan Mas Andri sebagai AR-nya, akun representatifnya. Kok jadi banyak banget? Karena kita 4 orang itu Pak Nizar, Pak Andri dan 2 orang ini adalah AR yang lain. AR yang lain dalam itu sebenarnya itu bukan terkait langsung dengan WP ini, akan tetapi ini bareng lah karena pada hari itu kita tidak hanya mencari WP atau visit kepada satu orang itu, akan tetapi kita ada beberapa WP yang harus kita visit juga. Karena ya terus terang dengan efisiensi dan sebagainya kita mungkin ada keterbatasan ya. Jadi saya minta kadang sebagai teman-teman, yuk kalau misalnya ini satu hari jangan mengisi satu WP. Jadi semuanya lah. Ya misalnya kalau kita ada 4 orang ya 5 orang. Jadi kesannya kan kok kayaknya 4 orang didatang, enggak, itu hanya sebenarnya hanya menemani karena itu arahnya sama. Itu dan kebetulan juga ya sarana prasarana di kantor ada keterbatasan. Nah, itulah ya. Dan waktu di sana pun sudah kita menanyakan. Yang pertama sudah terima surat atau belum? Memang waktu dijawab belum. Kemudian kita sudah menyampaikan. Yang penting berikutnya kita datang pun juga nggak seperti orang nagih debt collector dan sebagainya. Kita bertamu biasa, assalamualaikum, perkenalkan saya ini dari ini surat tugas saya. Pokoknya saya minta setiap keluar kantor harus ada surat tugas, itu resmi. Nah kemudian dari situ SOP ya Pak ya. SOP. Ketika kita sampaikan ternyata nicknya benar nggak, tapi betul. Nicknya betul. Ya terus karena pada saat itu suratnya belum. Kalau misalnya suratnya itu salah kan otomatis kalau dari sistem kita ngirimnya biasanya pakai pos. Itu biasanya kalau tidak sampai kan ke pos, kembali ke pos. Pada saat kita ke sana itu belum ke pos. Jadi kita beranggapan bahwa surat itu sampai. Jadi waktu itu ternyata mereka belum sampai, ya mungkin mungkin inilah kami nggak tahu proses di ininya pengembalian. Yang penting kita sudah kirim surat, kemudian tidak ke pos. Ya kita beranggapan berarti sudah diterima. Anggapan kita asumsi itu karena ini jangka waktunya udah lama, kita ngirim tanggal 1 Juli kita kirim, kemudian kita tunggu. Mestinya kalau dalam SOP kita harusnya 14 hari kita harus merespon. Ya udahlah kita berisi tambahan lah sehingga akhirnya kita tunggu sampai akhir bulan. Sampai dengan 31 Juli kok juga belum ada. Akhirnya kita berencana kita visit aja. Nah kita visit akhirnya ketemulah itu. Nah kalau dari secara visual kami ya teman-teman yang ketika kami ini kok rasa-rasanya, ini sekali lagi rasa-rasanya bukan dalam artian kan ada yang bilang kok ngomongnya kok rasa-rasanya berkait dari data gitu ya. Kami lihat visualnya sekali lagi visual. Dari secara visual kami melihat kok WP ini tidak mungkin atau rasanya agak janggal kalau ada transaksi 2 kali sebenarnya. Ini visualnya. Kami tidak tahu kondisi sebenarnya karena memang kadang kadang saya cerita juga dalam beberapa kali WP itu kadang ada contohnya di kita lah. Ada salah satu WP kita itu tinggalnya di ruko deh. Ruko biasa banget. Ruko biasa kecil, nggak mewah, nggak kesannya. Tapi ketika dalam siapa nyangka bahwa di situ itu ada dia rutin melakukan transaksi nilainya di atas 1 triliun. WP di KPP Pratama Pekalongan. Ya. Itu benar-benar nggak nyangka itu. Saya ketika dilihatin Pak, benar nih. Di atas 1 triliun ini transaksi. Iya. Hanya tinggal di sebuah ruko, Pak. Rukonya bukan ruko yang mewah, enggak. Ruko ya orang nyangka enggak inilah. Iya. Ada, itu udah 1 triliun loh. 1 triliun. Dia transaksinya selama tahun kemarin ya. Triliunan loh. Nah, makanya saya kadang ya kita enggak ini ya. Iya. Tapi secara visualisasi ketika kita sana pun kita juga lihat kalau melihat ini WP-nya sepertinya tidak janggal lah kalau misalnya datanya. Waktu itu kan sebenarnya sudah kita sampaikan kedatangan kami itu adalah untuk melakukan klarifikasi. Sekali lagi, jadi tidak ada
satu patakum dari teman-teman ini yang menyatakan kami menagih. Iya. Untuk menagih pajak tidak ada sama sekali. Ini hanya klarifikasi, murni klarifikasi. Benar nggak sih Pak? Betul. Sampean melakukan transaksi dengan salah satu PT ini nilainya 2,9 M dengan 43 kali transaksi. Ya pada saat itu Eja mengatakan tidak pernah. Tapi kita kembali tanya, linknya tapi benar ya? Iya. Betul, linknya betul. Nah akhirnya kami sudah menyampaikan, coba tolong diingat-ingat. Pernah nggak Anda Bapak ini linknya dipinjam? Atau pernah nggak ini karena kejadiannya ya tidak kemarin, mungkin sudah beberapa tahun ke belakang. Tahun berapa itu Pak? 2021, sehingga pada saat itu kira-kira ini enggak, bahkan waktu itu sama istrinya ya, istrinya menyangka, Pak, coba diingat-ingat, pernah enggak, kata ini bapaknya ini mengatakan enggak pernah kok. Ya pada saat itu berarti kita melihat, wah ini kemungkinan ya, berdasarkan keterangan WP sekali, berdasarkan keterangan WP ya, bisa jadi ya ada pihak-pihak lain yang menggunakan ini, karena WP sendiri beranggapan karena saya tidak pernah memberikan KTP saya ke orang lain. Pengakuan WP ya, sekali lagi untuk melakukan transaksi intinya ya Pak ya? Meminjamkan KTP. Meminjamkan. Ya, apalagi transaksi kenal ya? Itu karena pengakuan WP kan dengan kadang pegang duitnya juga nggak sampai ratusan juta, paling sampai miliaran gitu loh. Nah itulah berangkatnya ya, berarti nanti kalau misalnya ini kebetulan waktu kan kami SOP-nya ketika kami sudah melakukan visit, kami akan harus tanda tangan VA. Hasilnya seperti apa? Berita acaranya ya, Pak ya? Sebagai informasi bahwa BP ini di sistem administrasi belum terdaftar sebagai wajib pajak. Oh, belum terdaftar. Belum. Jadi kedatangan kami ke sana itu selain konfirmasi, kami juga misalnya seandainya benar, sekali lagi kalau sebenarnya nilai itu pun kami tidak langsung bisa nagih, belum. Kita prosesnya masih panjang, masih harus kita himbau untuk daftar NPWP, baru kita lagi berbicara lagi kewajibannya. Jadi ibaratnya kalau ada main bola ya, ini ibaratnya ini baru pakai sepatu. Belum pemanasan, belum main bola. Iya, baru pakai sepatu kan kita nggak tahu kalau mau sepatu disuruh main bola apa enggak. Iya. Sama dengan ini, jadi WP itu belum sama sekali belum. Jadi kalau misalnya suruh ada tagihan gimana orang belum punya NPWP juga. Belum terdaftar secara resmi. Nah itu yang ini, sehingga waktu itu kita sampaikan ya udah nanti kita ini ya PA kan ya. Oke. Kemudian kita tidak tahu ya akhirnya kok jadi teknik semacam itu, kan berarti bukan ranahnya bukan di kami. Iya, kami betul. Kalau kronologinya kenapa kemarin kami mendatangi itu adalah itu. Oke, satu klarifikasi terkait data, apakah betul dia melakukan transaksi ya Pak? Ya. Nah itu Pak, selanjutnya pasca itu si BP ini langsung dipanggil ke kantor lagi Pak untuk klarifikasi atau mengenai itu sebenarnya ketika itu muncul kan memang BP itu sendiri janji. Ketika itu kan tadi saya sampaikan bahwa setelah kita visit ke BP, kita harus ada bukti bahwa kita pernah ke sana dan pernah ketemu dengan BP. Itu ada tanda tangan BA. Nah waktu itu kebetulan akhirnya lagi ketupaan bawa BA. Jadi ditarik ke kantor. Jadi kantor memang pada saat itu sebenarnya belum ada masalah klarifikasi atau belum. Itu hanya karena masalah administrasi kami harus karena memang saya minta tolong buktikan bahwa kalau teman-teman ke visit ke WP, tolong buktikan bahwa Anda itu ketemu WP, terus ada buktinya yaitu BA itu. BA bahwa sudah visit, sudah lapor, Anda ada tugas resmi, hasilnya seperti apa, tolong hitungan di BA. Nah waktu itu karena BA-nya ya mungkin ketinggalan, belum sempat ini, akhirnya janji hari Jumat siang. Itu belum ada viral dan sebagainya, belum ada. Jumat siang. Nah itu terus kemudian Rabu malam ya. Kamis malam akhirnya keluar itu nah itu. Jadi pada hari Jumat itu sebenarnya kedatangan WP ke sana bukan karena kami panggil lama, bukan berkali-kali, enggak, itu karena ada yang harus
ditandatangani. Iya, Iya, betul. itu sebenarnya itu. Nah, kebetulan ketika itu ada ya kita sampaikan lagi, Pak ini agak rame loh jadinya gitu. Terus WP akhirnya ya bikin ini yang klarifikasi itu, yang sebenarnya kita jelaskan aja memang dari kita kan nggak ada ucapan bahwa kita nagih dan sebagainya kan, ya memang nggak ada. Itu ya kami juga tahu mungkin WP secara psikologis tertekan. Betul. Ya. Nah itu yang jadi yang jadi rame itu Pak. Iya. Pak mungkin kalau data sendiri di KPP Pratama selain kasus WP ini Pak, apakah ada lain Pak? Selain tadi kan sempat dikatakan hampir 1T ya Pak, salah satu WP di sini juga. Itu beda kasus. Kami hanya memberikan gambaran bahwa kita tidak bisa, kalau istilahnya dulu istilahnya Mr. Tugul itu kan don't just from the cover. Jadi kita jangan sampai melihat sesuatu itu hanya wujudnya fisik. Betul. Nah ini salah satu pertimbangan kami ketika kami harus ada data, kita jangan langsung mengeksekusi ini mesti harusnya enggak. Kita harus kunjungin, mau lihat kondisi sebenarnya seperti apa sih. Iya. Bisa jadi datanya kecil, nilainya kecil lah, misalnya data jadi 100 juta, ketika kita datang ke sana, ternyata rumahnya yang gedong lah. Oh gini, ya udah berarti 100 juta itu terlalu kecil. Bisa jadi nilainya besar, 2,9 yang ke sini ternyata loh kok ini gitu. Jadi kami harus datang. Nah ini kalau yang tadi yang case itu tadi yang nilainya turun itu hanya salah satu bentuk bahwa kami berharap bahwa ketika sebuah jangan kita istilahnya terpaku terhadap fisik ya, karena bisa jadi fisiknya itu ya sederhana tapi nilainya besar. Gitu. Pak mungkin terakhir Pak, setelah ini apakah si WP ini sudah selesai Pak untuk permasalahan ini Pak mengenai kemarin yang sempat viral itu Pak? Kalau sudah selesai atau belum kami harus ini, karena data ini kan ya kami cek lagi. Kami akan melihat lagi, tentunya kalau ini nanti kami harus koordinasi lagi sekali ke Kanwil, karena ini tadi kan sudah melibatkan luar wilayah kami ya, yang tadi penjualnya tadi nanti seperti apa nanti kami putaran ke Kanwil, karena data ini juga menjadi pantauan dari kantor pusat. Jadi ketika ini mana mungkin kami juga agak melihat, tentunya kami harus juga mempertimbangkan kondisi lapangan, kondisi WP-nya seperti apa ya. Kalau misalnya ya sekali lagi misalnya kondisi menyatakan ya kayaknya udah nggak mungkin ada pengakuan ini seperti ini ya, ya udah kita close, kita lihat aja nanti. Jadi tetapi ini kalau dikatakan close 100% belum. Mungkin nanti tidak yang masih proses Pak ya. Masih proses tapi yang jelas kami harap WP tersebut tenang saja. Ada kemudian yang penting yang tidak kalah pentingnya adalah kepada masyarakat sekali lagi mengingatkan tolong NPWP, tolong KTP, NIK, rekening pribadi jangan sampai dikasih ke orang lain. Apalagi kalau rekening jangan sampai nyampur. Kan kadang-kadang ya ada yang cerita kata oke ini rekeningnya siapa? Ini rekening saya Pak, tapi duitnya ini titipan gitu. Kan kadang kami dalam hal ini ketemu aja semacam itu. Jadi tolong jangan ini dipisahkan. Apalagi kalau BPW yang punya orang pribadi punya CV kadang rekeningnya digabung dicampur gitu loh. Kami takutnya nanti ada muncul hal-hal semacam itu. Pak izin Pak, kalau boleh tahu si WP ini transaksinya apa Pak tahun 2021 ini Pak, jenisnya Pak? Kalau secara spesifik modelnya seperti apa saya kurang, tapi sepertinya kain ya Pak ya, dengan total nominal 2,9 selama setahun atau setahun 43 kali transaksi. Oke. Terakhir Pak, mungkin ada himbauan khusus Pak, lebih ditekankan lagi Pak untuk para masyarakat terkait pasca kejadian ini Pak. Yang jelas apabila ada surat, kami adalah suratnya resmi. Kemudian surat tersebut bukan surat pasti ada tanda tangan saya, kemudian banyak baku, kopnya juga jelas karena hari ini pun juga tadi sudah ada yang lapor sempat ketipu 3 orang karena dapat surat, dapat WA. Kami kalau WA pasti pakai WA resmi yang centang biru, nggak mungkin pakai ini ya yang nomor yang lain ya Pak ya. Kemudian yang kedua, tolong benar sekali lagi mengingatkan identitas kita adalah
harga mati. Jangan sampai diberikan ke pihak lain, apapun alasannya. Ada tambahan lagi mungkin, Pak? Mungkin kalau dari saya, sekali lagi jangan takut kalau misalnya ada ini, kami datang itu adalah mengklarifikasi. Belum melakukan tindakan apapun. Kalau ada terima dari surat, tolong disiapkan aja data-data. Kami tidak akan minta transfer. Itu. Begitu Tribun, wawancara khusus bersama Pak Subandi, Kepala KPP Pratama Pekalongan, terkait viral kemarin di Pekalongan mengenai didatangin 4 petugas mengenai transaksi yang sebesar 2,9 M. Saksikan lagi channel-channel Tribunnews yang ada di YouTube. Ya, Tribunnews, itulah wawancara khusus kedua belah pihak antara istri Pak Ismanto yang kemarin sempat viral karena didatangin oleh petugas pajak, dan juga wawancara khusus bersama Pak Subandi, Kepala KPP Pratama Pekalongan, terkait fakta yang sebenarnya terkait mengenai hal tersebut, dan menghimbau kepada masyarakat khususnya untuk selalu berhati-hati mengenai identitas seperti KTP, NPWP, dan nomor rekening, karena hal itu adalah harga mati yang untuk selalu kita lindungi. Saksikanlah video-video selanjutnya yang ada di channel Tribun News. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.